Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk belajar. Kali ini bersama Bu Hani, kita akan membahas materi mengenai sumber energi. Tema 6, subtema 1. Coba anak-anak, sudah ada yang tahu sumber energi itu apa? Apa ya? Apa? Ya, betul sobat. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan dapat menghasilkan energi bagi tubuh kita. Jadi tumbuhan dan hewan pun merupakan sumber energi. Yeay. Coba kita lihat dan amati bumi yang kita tempati ini. Semua telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelangsungan hidup kita. Di bumi ini Allah telah sediakan matahari, air, udara, tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Nah, itu semua menghasilkan energi. Yuk kita bahas satu persatu. Sumber energi matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Makhluk hidup sangatlah membutuhkan panas matahari. Kalian pasti deh membutuhkan panas matahari untuk menjemur pakaian, makanan seperti ikan, kerupuk, garam, dan lain-lain. Oh iya, cahaya matahari itu yang menerangi kita di bumi loh. Kalian bisa sekolah, bisa bermain di siang hari itu karena ada cahaya matahari. Coba kita bayangkan kalau di bumi ini tidak ada matahari. Pasti bumi ini sangat gelap. Cahaya matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau biasa kita singkat PLTS. Nah, cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, yaitu di Bali. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melangsungkan proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis ini akan menghasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen tidak kalah penting untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Anak-anak sudah tahu belum proses fotosintesis itu seperti apa ya? Yuk kita simak video berikut ini. Proses fotosintesis dimulai dari cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun. Daun menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam akar daun. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut menyebar di antara sel-sel daun. Akar menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Air tersebut mengalir dari akar menuju batang kemudian ke daun. Molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan nitrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa, dan hasil fotosintesis yang berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen yang dilepas ke udara. Proses fotosintesis dapat diurai menjadi air ditambah karbon dioksida masuk ke klotoplas dengan bantuan cahaya menghasilkan glukosa dan oksigen. Yeay, sekarang kita udah tahu bagaimana proses fotosintesis tumbuhan dan hewan. Kita sebagai manusia pasti membutuhkan makan dan minum untuk bertahan hidup. Makanan merupakan sumber energi bagi manusia agar dapat melakukan berbagai aktivitas. Nah, sebagian besar bahan makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Sumber energi air. Selain makanan, manusia juga membutuhkan air bersih untuk mandi, mencuci, masak, minum, dan lain-lain. Tetapi air bukan hanya untuk itu saja ya. Air juga dapat dijadikan sumber energi listrik dengan cara ditampungnya air di suatu bendungan atau waduk. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sumber energi udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen sangatlah penting untuk kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas dengan menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh, tetapi dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik.
Udara yang bergerak disebut angin atau banyu. Banyu memiliki energi kinetik yang dapat menggerakkan kincir angin untuk pembangkit listrik tenaga banyu atau sering disebut PLTB. Nah, PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Anak-anak, jika sumber energi habis, kehidupan manusia dan makhluk lainnya akan terancam. Oleh sebab itu, kita harus melestarikan sumber energi dengan cara membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, mematikan lampu jika tidak digunakan, dan jangan lupa menanam pohon. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang anak-anak sudah tahu ya mengenai sumber energi. Jangan lupa selalu hemat ya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.